Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Filisiliani Landingsi, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021 Angkatan 48, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan nilai-nilai aneka dalam bentuk mind mapping. Tugas 2, Agenda 2 dari tutor Bapak Dr. Haji Wartono, SE, MM, MPD. Adapun akronim dari aneka yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang kita bahas pertama adalah akuntabilitas. Adapun pengertian akuntabilitas yaitu kewajiban setiap individu, kelompok, dan institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Kemudian, ada aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, berorientasi pada hasil. Yang ketiga, membutuhkan laporan. Yang keempat, memerlukan konsekuensi. Dan yang terakhir, memperbaiki kinerja. Kemudian, tingkatan akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu akuntabilitas personal, individu, kelompok, organisasi, dan stakeholder. Dan yang terakhir adalah mekanisme akuntabilitas. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, mekanisme akuntabilitas harus mengandung 3 dimensi, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, proses, program, dan yang terakhir, kebijakan. Yang kedua adalah nasionalisme. Pengertian nasionalisme adalah sikap politik atau pemahaman masyarakat yang memiliki keselarasan budaya, wilayah, dan kesamaan tujuan. Adapun penerapan nilai nasionalisme dalam fungsi ASN yaitu pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, prinsip nasionalisme yaitu hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, dan hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Yang ketiga, etika publik. Pengertian dari etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Selanjutnya, kode etik ASN. Dalam kode etik ASN terdapat 12 kode etik dan itu tercantum dalam Undang-Undang ASN Pasal 5. Kemudian nilai-nilai dasar etika publik. Nilai-nilai dasar etika publik ada 14 nilai dasar yang tercantum dalam Undang-Undang ASN Pasal 4. Dan yang terakhir pada pembahasan etika publik adalah dimensi etika publik. Dimensi etika publik terdiri dari 3, yaitu kualitas pelayanan publik, modalitas, dan tindakan integritas publik. Yang keempat, komitmen mutu. Pengertian dari komitmen mutu adalah pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil yang efektif, efisien, inovatif, dan orientasi mutu penyelenggaraan pemerintah. Adapun konsep dasar dari komitmen mutu, yaitu efektivitas, efisiensi,
inovasi, dan mutu. Efektivitas merupakan sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efisiensi merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Inovasi sendiri muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dan tuntutan perubahan yang terjadi. Dan mutu, suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan pengguna. Kemudian adalah aspek. Dalam komitmen mutu terdapat 5 aspek, yaitu tujuan, peran, prosedur, hubungan, dan kepemimpinan. Dan yang terakhir, nilai-nilai dasar orientasi mutu. Nilai-nilai dasar orientasi mutu yang dapat diterapkan dalam peran ASN adalah komitmen kepuasan customer, cepat, tepat, dan ramah, melayani dengan hati, melindungi dan mengayomi, dan perbaikan berkelanjutan. Dan pembahasan materi kita yang terakhir adalah anti korupsi. Pengertian dari anti korupsi yaitu sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya yang merugikan negara. Pada korupsi terdapat 2 unsur tindakan pidana, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Selanjutnya adalah nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi yang pertama, jujur, penuh tanggung jawab, mandiri, peduli, berani, adil, sederhana, dan disiplin. Dan adapun beberapa jenis korupsi, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Demikian sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan terima kasih.